Baik, matur nuwun, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Sejenak jamaah sekalian, boleh tarik nafas, tahan sebentar, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernafas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim, menuntut ilmu, bisa berbuat baik untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah, tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Ulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan oleh Allah. Berlaku sabar ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Pada malam ini kita bertakziah di Sahibul Bait, Sahibul Musibah, Bapak Kalimbar Jaya, atas wafatnya istri tercinta, Allah yarham, Ibu Nurdiana Wardani binti Ahmad Jaflus. Karena itu kita doakan semoga Bu Nurdiana Wardani diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal kebaikan ibadahnya, diberikan nikmat kubur atasnya, dijauhkan, dibebaskan dari azab kubur, dan dijadikan kematiannya baik, husnul khatimah, ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Pak Jaya, putra putrinya, handetolan sanak famili keluarga yang ditinggal, semoga diberi ketabahan, kesabaran, dan tetap selalu semangat di dalam kebaikan, ibadah, dan amal soleh, istiqomah dalam Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Jangan lupa pula untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah.
Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, tetap bersemangat dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara seiman, ketika dalam suatu riwayat dijelaskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Setelah mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim bertanya, "Duhai malaikat, ada gerangan apa kau datang kemari?" "Wahai Ibrahim," kata malaikat, "aku datang kemari tak lain tak bukan hanya ingin memberi kabar bahwa sesungguhnya tak lama lagi aku akan mencabut nyawamu." Maka spontan Nabi Ibrahim menjawab dengan mengatakan dan bertanya sekaligus, "Wahai malaikat, kamu ngerti nggak sih? Aku ini sangat mencintai Allah. Aku ini ingin berlama-lama menjalankan ibadah, menikmati ibadahku kepada Allah." Maka tidak dijawab oleh malaikat, melainkan kemudian malaikat menghilang begitu saja. Lalu Nabi Ibrahim bertanya-tanya, malaikat kok nggak memberikan jawaban ya? Maka sejak itu kemudian Nabi Ibrahim terpikirlah, oh ini berarti kalau aku betul-betul memang mencintai Allah, aku harus memaksimalkan ibadahku kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku harus menutup semua pintu-pintu yang dapat merusak hati dan iman. Dan aku harus memaksimalkan. Kenapa? Karena kalau aku sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rezeki oleh Allah. Dan yang jelas diberi kesempatan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan. Yang itu nggak bisa dilakukan oleh teman, sahabat, saudara, tetangga kita, orang tua kita, guru kita. Siapa yang kita cintai yang sudah meninggal dunia? Yang sudah meninggal nggak bisa sholat, nggak bisa doa, nggak bisa zikir, nggak bisa baca Quran, nggak bisa tobat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa berdoa, nggak bisa membantu menolong orang lain, nggak bisa menambah pundi amal kebaikan. Maka kalau kita yang masih diberi hidup oleh Allah kesempatan ini kok tidak melakukan banyak kebaikan, apa bedanya dengan yang sudah mati? Yang sudah mati, yang sudah meninggal, karuan sudah meninggal. Tapi jangan sampailah kita disebut orang yang sebetulnya yaitu orang hidup sebenarnya kita mati. Jadi dalam pandangan Islam orang yang hidup itu adalah orang yang betul-betul dia gunakan kebaikan ibadah dan amal soleh, baru dia dinyatakan hidup. Karena bernilai tidaknya hidup seseorang dia gunakan untuk ibadah atau tidak. Nah selanjutnya ketika yang kedua datang lagi setelah beberapa bulan, tidak disebutkan atau beberapa tahun kemudian, datang lagi malaikat. Setelah mengucapkan salam, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Duhai malaikat, silakan kalau kamu mau mencabut nyawaku." Kata malaikat, "Enggak gitu juga." Ya sudah, kalau engkau sudah menyiapkan dirimu Ibrahim, maka tak lama lagi pasti kalau sudah waktunya aku akan datang kembali mencabut nyawamu. Di sini menggambarkan bahwa sesungguhnya orang yang sangat mencintai Allah, dicintai oleh Allah pun dia pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat mati. Rakyat mati. Murid udah sampai situ saja. Kenapa Bu? Maksudnya guru gitu ya? Kenapa ibu sama bapak pas bilang guru kok sambil nunjuk saya? Kenapa? Masya Allah. Bapak ibu saudara muslimah nambah Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan dan Allah. Itu malaikat malakul maut, malaikat pencabut nyawa, itu pun akan dimatikan oleh Allah. Yang kerjanya tugasnya nyabutin nyawa manusia itu pada akhirnya dimatikan juga oleh Allah. Cuma dalam setelah jelaskan malakul maut, malaikat pencabut nyawa itu yang terakhir dimatikan oleh Allah. Jadi semua telah dimatikan oleh Allah, kemudian malakul maut dimatikan oleh Allah, sehingga yang hidup kekal hanya Allah. Itu makna salah satu, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Kenapa? Kalau Allah jangankan mati, ngantuk aja enggak kok.
Makanya kita dianjurkan, disunahkan. Nah, Bapak Ibu lazimkan nih. Mulai hari ini insya Allah ya, setiap habis sholat dilazimkan membaca ayat kursi. Kenapa? Siapa yang dia betul-betul membaca ayat kursi, mengharapkan rahmat keridhaan Allah, maka akan diberi keberkahan, ketenangan hidup dalam dirinya, dan dijauhkan dari keburukan, musibah dan fitnah. Amin ya rabbal alamin ya. Lah, itu saking orang memahaminya ayat kursi itu sakti sekali loh, katanya begitu ya. Sampai-sampai kalau ada yang mau jadi anggota dewan, jadi pejabat itu, masya Allah ayat kursi dibaca-baca. Begitu sudah jadi pejabat, ayatnya tinggal kursinya aja. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Bapak Ibu, saya ada satu cerita tentang ayat kursi ini menarik sekali, yaitu ada murid ini dokter yang punya anak di Singapura sana, yaitu qadarullah rumahnya itu juga berdampingan dengan dokter juga. Cuma dokter yang di Singapura ini dia non muslim. Tapi apa? Itu di depan rumahnya itu terpampang kaligrafi ayat kursi. Dan dokter yang non muslim ini ya, kalau ngobatin orang, kalau dia nyuntik, dia baca bismillah. Hebatnya dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, setiap yang berobat itu kalau pada disuntik bismillah, banyak yang sembuh dibanding sebelumnya dia tidak. Sehingga orang menyangka dia muslim. Ketika ditanya, kok Anda ini muslim enggak? Enggak, saya enggak muslim. Tapi kok ada ini ayat kursi? Kok Anda kalau nyuntik ya selalu mengawali dengan baca bismillah? Ya, kenapa? Saya yakin Tuhannya orang Islam itu baik. Masya Allah. Allah alam bisawab ya. Bapak Ibu saudara seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita semua akan mati, maka pertanyaannya, Bapak dan Ibu sudah siap atau belum? Sudah siap apa belum? Ini ditanya sudah siap apa belum, kok lihatnya kiri kanan, kenapa? Cari dukungan. Bapak Ibu nggak usah khawatir tidak kebagian mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang kecil pasti akan mati. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa dulu sebelum saya sampaikan kelanjutan dari setiap orang yang beriman itu ya, dia harus memiliki bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Kenapa? Karena Rasul menyatakan idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam itu sudah mati, inqata'a, terputus. Illa thalasa, kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah. Dan shadaqatun jariyah itu yang utama adalah kita, dari jeripaya kita lakukan. Makanya apa Bapak Ibu jamaah sekalian? Yuk mulai hari ini pikirkan betul, bahkan jadikan cita-cita kita sebelum mati kita punya proyek besar. Apa? Sebelum mati kita punya proyek besar. Ini bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab dengan benar nih, hadiahnya umroh bayar sendiri. Apa kira-kira proyek besar sebelum mati? Udah nggak usah lihat kiri kanan. Apa ini? Sampai nggak tahu, saya kasih tahu deh. Sebab kalau di tempat lain itu, di majelis-majelis ilmu, saya tanya sebelum mati kita harus punya proyek yang besar sekali. Ya. Silakan. Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Malah ada yang jawab nyeletuk gini, Ustadz mohon maaf ya, kalau kami sudah ngerti kami nggak ngundang Ustadz. Jemaah sekalian, jadi apa yang saya maksudkan, sebelum kita mati, mulai hari ini bercita-citalah. Ini kalau nggak terpikir ya sudah, mau sampai kiamat pun nggak akan pernah kita lakukan. Apa itu? Yaitu memiliki 1000 pintu jariyah. Amin, gitu dong. Amin. Lama banget sih, harus apa-apain dulu ya. Jadi sebelum mati kita bercita-cita dengan minta pertolongan kekuatan pada Allah agar kita diberi kemampuan memiliki 1000 pintu jariyah. Karena amalan yang paling utama adalah shadaqatun jariyah. Nah, satu. Kemudian ya, ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat tentunya ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya.
Makanya heran sekarang ini banyak orang terlalu ngikutin ustadz, guru, kiai, syekh, ulama, habib. Yang itu mereka juga belum tentu jelas dijamin masuk surga kok. Makanya lihat redaksi doa saja. Ud'uni fastajib lakum, kata Allah. Minta kalian kepadaku, akan aku kabulkan. Yang penting syaratnya terpenuhi. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadar kita ketika kita sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Ustadz, guru, syekh, kiai, ulama, habib boleh kita jadikan panduan ilmunya manakala itu pun sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tapi dia sendiri juga tidak ada jaminan dijamin masuk surga. Kecuali sahabat-sahabat Nabi. Wong sahabat Nabi saja ya tidak semuanya yang dijamin masuk surga langsung kok. Buktinya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku agar aku termasuk orang yang menjadi penghuni surga tanpa hisab. Apa kata Rasulullah? Laqad sabaqa Ukasa. Sayangnya kamu sudah didahului oleh Ukasa, sahabat Ukasa. Maknanya apa? Ini sahabat juga, tetapi dia masuk surganya yaitu tidak seperti sahabat yang lain tanpa hisab. Ya. Kadang-kadang kita terlalu berlebih-lebihan mengagung-agungkan seseorang, padahal tidak ada jaminan. Walaupun dalam pandangan kita, insya Allah ya kita bersangka baik. Makanya apa? Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itu yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Apabila anak Adam mati terputus salah satu sodakotun kecuali sodako jariyah. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga doanya anak yang solih solihah memohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Maka berusahalah kita Bapak Ibu saudara seiman memiliki anak-anak yang baik, solih dan solihah. Amin. Yuk kita doa untuk anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah putra putriku baik solih solihah, cerdas mandiri, berilmu yang benar, berakhlak mulia, paham hafal Al-Quran, berbakti kepada orang tua, menjadi pembela Islam, berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Maka saya mengingatkan untuk Pak Jaya, Sandy dan kita-kita yang Bapak Ibu sudah ditinggal oleh orang yang kita cintai. Kalau orang tua kita meninggal atau pasangan hidup kita meninggal, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita berwakaf. Yang terbaik itu wakaf, yaitu atas nama keluarga. Kalau kita seorang anak, kita berwakaf untuk kedua orang tua kita. Kalau suami, dia bisa berwakaf untuk atas nama istrinya. Jadi tidak tunggal. Contohnya begini, Ustadz, Pak Guru, Pak Kiai, saya ulama, nih kami mau berwakaf atas nama ya siapa? Kalau seorang istri yang meninggal atas nama istri saya dan keluarga saya. Jadi istrinya dapat, keluarganya juga dapat. Kalau yang meninggal suaminya, saya berinfak sedekah wakaf atas nama ya suami saya dan keluarga saya. Ya. Jadi tidak satu saja. Nah, disitulah gunanya kenapa ketika kita kalau belum bisa sampai wakaf, bisa bentuknya infak atau sedekah itu. Ada kotak infak. Bismillah ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya. Baik orang tuanya yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Ya. Dan saya yakin jamaah sekalian, kalau itu dilakukan nggak mungkin 2000 perak, nggak mungkin itu. Apalagi di belakangnya ada antri. Masa cuma 2000 perak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini infak sedekah atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, 2000 perak. Kayaknya nggak mungkin.
Baik saudara seiman. Jadi baik sekali kalau ada rezeki ya, baik dari Pak Jaya atau dari Sandy, Iren ya. Dari orang tua kita juga begitu jamaah sekalian. Yang terbaik adalah untuk orang tua kita, yaitu berwakaf atas namanya. Baik, kemarin sudah saya sampaikan bahwa sesungguhnya ada 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal juga saya bacakan hadis Nabi, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dari umatnya Rasulullah itu adalah siapa? Orang yang tahu kekurangan, kesalahan, dosa, aibnya. Kemudian dia tutup dengan melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh untuk kehidupan setelah kematian. Ya, untuk kehidupan setelah kematian. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Hai sekalian manusia, kalian ini sedang bekerja keras menuju Allah. Sudah banyak teman sahabat kita yang sudah mendahului kita. Kemarin kita ya yang mengantarkan ke pemakaman tuh, lihat tuh. Ternyata Masya Allah, itu yang kaya mati, yang miskin mati, yang iman mati, yang kafir mati. Hanya bedanya kalau yang beriman dia mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau banyak amal soleh yang dia miliki, insya Allah pagi dan sore ditampakkan nikmat kubur, yaitu ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak beriman, kufur, berbuat kezaliman, tidak baik dengan teman, sahabat, saudara, tetangganya, durhaka sama orang tuanya, suka berdusta, ya, kikirnya, pelitnya, malah 17 setan. Nah, untuk bila balik, maka dia tidak akan mendapatkan nikmat kubur, bahkan dia akan mendapatkan azab kubur. Jadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan sebagai ujian, yang dengan itu agar diketahui siapa yang terbaik amalnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat jamaah sekalian? Boleh ditulis, boleh dicatat, diingat-ingat, karena nanti semester keluar ya. 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Yang pertama adalah kemarin kata Nabi apa? Ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Inilah bekal yang terbaik, dan inilah ajaran ya inti dakwah para nabi dan rasul, yaitu ani'budullaha wajtanibut taghut. Ya, Nabi mengatakan ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Ini yang pertama. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah apa? Beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak syirik. Yang kedua, ya, apa bekal yang terbaik untuk menghadap Allah? Yang pertama, jadi urainya apa kemarin? Ada masih ingat? Imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar yang bagaimana? Iman yang benar adalah iman yang seperti Allah nyatakan di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Zulm di sini adalah asyirku, syirik. Penjelasannya, bekal yang terbaik itu adalah yaitu yang datang menghadap Allah dengan iman yang benar. Iman yang benar artinya beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, tidak syirik. Iman yang benar adalah imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ini yang pertama. Yang kedua, bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah ilmu yang benar. Kenapa? Ilmu yang benar menjadikan orang itu selamat, mengantarkan ke surga. Aminnya mana? Kayaknya belum kompak ini ya. Sekali lagi, ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Amin. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Allah menyatakan dalam surat Al-Isra,
Surat yang ke-17 ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengatakan sesuatu, janganlah kamu melakukan sesuatu, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak ketahui ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar itu adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Makanya Nabi mewanti-wanti, watruku mayakulu abaukum. Tinggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Makanya kalau hari ini ada orang katanya ustadz, guru, syekh, kiai, ulama, habib, kok dia merasa yaitu pemegang kunci surga, jelas bohong banget. Ya. Sahabat Nabi itu yang sudah jelas dijamin masuk surga saja, itu nggak pernah merasakan, saya sudah pegang kunci surga loh. Kita ambil contoh siapa? Sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman dijamin masuk surga. Menantunya Rasulullah, 4 khulafaur rasyidin adalah beliau salah satunya. Tapi ketika beliau habis sholat, beliau berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari azab kubur ya Allah, selamatkan aku dari azab kubur ya Allah. Sambil menangis beliau berdoa. Tidak terasa sahabat di sampingnya mendengar. Kemudian setelah beliau berhenti ditanya, "Wahai Utsman, sahabat Utsman, kok kamu doanya aneh? Kan kamu sudah dijamin masuk surga. Kok kamu masih berdoa agar diselamatkan dari azab kubur?" Beliau beristighfar berulang kali, kemudian beliau mengatakan, benar, Rasulullah mengatakan aku salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kan Rasul nggak mengatakan kalau aku selamat dari azab kubur, coba. Ini yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Makanya kita belajar dengan orang-orang yang ahli surga. Insya Allah nanti jiwa kita akan lembut. Insya Allah kita akan tahu, ya. Kenapa kalau kita termasuk orang yang ahli ibadah tetapi sombong, nggak ada nilainya dalam pandangan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Allah benci kepada orang yang sombong walaupun dia taat ibadah. Kecuali dia mau taubatan nasuha. Lebih baik orang itu terjatuh dalam dosa maksiat tetapi dia mau taubatan nasuha. Dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Ini lebih baik, ya, ketimbang dia taat tapi sombong. Kecuali dia nggak ada. Makanya lihat jamaah sekalian, nanti setelah dari sini lihat tuh surat Muhammad. Nah, kalau bicara surat Muhammad, ibu saya tanya dulu, ibu ketika hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar ganteng. Bapak istrinya ketika hamil bacanya surat Yusuf ya? Biar apa? Ganteng. Maaf ya, masalah ganteng tidak cakep nggak, lihatlah bahannya. Insya Allah nggak jauh dari itu. Kenapa panjenengan waktu itu istrinya hamil kok nggak menganjurkan istrinya membaca surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad. Jelas Nabi yang memiliki banyak keistimewaan, khuluqin azim, memiliki akhlak yang sangat mulia, ahli syafa'ah, khataman nabiyyin, ya, penutup para nabi dan rasul. Dan yang jelas Rasulullah adalah satu-satunya nabi yang Allah sendiri memberikan julukan, gelarnya apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pertanyaan saya, ibu dulu ketika hamil atau nanti kalau anaknya hamil, bapak kalau nanti anaknya hamil, ya, misalkan dia baca surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Terus nanti anaknya astagfirullahaladzim. Atau ketika panjenengan anaknya hamil, ya, atau diantara jenengan nih istrinya hamil, terus bacanya surat Al-Jin. Terus nanti anaknya, kan tidak benar itu. Maka di sini butuh pemahaman, ya. Jadi kalau ada orang ustadz guru merasa dirinya pegang kunci surga, bohong. Bang, dia sendiri nggak dijamin kok, ya. Sahabat yang udah jelas dijamin masuk surga aja nggak pernah mengatakan demikian kok. Karena ingat akhir kehidupan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi bekal yang terbaik untuk menghadap Allah, yang pertama adalah iman yang benar, yang kedua adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian yang ketiga kait dengan ilmu ini juga panjenengan pahami, Allah menyatakan begitu indah pernyataan Allah, ya, firman Allah di dalam surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58 ayat yang ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Pinginnya diangkat derajatnya oleh Allah, tapi nggak mau mendatangi majelis ilmu. Nah, macam mana kita nih? Ya, cakap cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta kepada Al-Quran. Tak bersungguh-sungguh kita datangi majelis ilmu. Ya, tak bersungguh-sungguh kita memahami Al-Quran. Nah, macam mana kita akan jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Bila kita tak bersungguh-sungguh, tak mungkin rasa itu. Makanya betul juga. Ada orang ingin masuk surga tapi nggak mau ibadah, ini nggak mungkin lagi. Sama halnya kita ingin dicintai oleh Allah tapi kita tidak mencintai Allah, nggak mungkin lagi. Gimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita tidak mencintai Allah? Nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu dong. Masya Allah. Baik ya. Jadi yang kedua adalah ilmu yang benar. Yang ketiga bekal yang terbaik untuk menghadap Allah adalah amalun sholih. Ada amal salah, ada amal sholih. Nah, amal soleh yang gimana? Amal soleh itu adalah yang kita lakukan dalam ibadah ini dilandasi ikhlas lillahi ta'ala dan ittiba'ur rasul. Sekali lagi, satu amalan itu dikatakan menjadi amal soleh di sisi Allah, manakala amalan tersebut kita lakukan dilandasi dengan ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, kemudian ittiba'ur rasul, ngikuti tuntunan Rasul. Makanya kalau ada ustadz, guru, kiai yang menjelaskan itu, ustadz, Pak Kiai, ini menurut pendapat Anda atau memang ada tuntunan Nabi? Itu hak kita bertanya. Kenapa? Salah potong rambut nyesel sesaat. Salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup. Salah pilih pedoman hidup, keyakinan hidup, jalan hidup, ruginya dunia akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi amal sholih wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu sesungguhnya manusia itu akan rugi semuanya illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihat, dan orang-orang yang beramal sholih, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yang saling mengingatkan untuk mentaati kebenaran dan berlaku sabar dengan ujian yang Allah berikan. Jadi amal soleh harus kita miliki. Nah, amal soleh ini banyak macamnya, ya. Doa, zikir, istighfar, membantu, menolong, fakir miskin, kaum duafa, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan lainnya. Kemudian yang ketiga tadi adalah amal soleh. Nah, yang keempat dan yang kelima bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Gantian dong jamaah, masa aku terus? Ya, satu tadi kan iman yang benar, dua ilmu yang benar, ya. Yang ketiga amal soleh. Nah, yang keempat dan yang kelima gantian dari jamaah. Masa aku terus? Gimana? Pura-pura mikirnya jangan terlalu lama, ayo. Gak apa-apa nih jamaah, saya wakilin. Ikhlas nih? Baik. Jadi yang keempat dan kelima ini ada dalam satu hadis Nabi begitu indah. Apa itu? Aksaru ma yadkhulul jannah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari umatku, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama ini, dan ini adalah bekal yang sangat baik sekali. Apa itu? Taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Cuman kedudukannya bekal yang terbaik menghadap Allah yang keempat adalah husnul khuluq, yaitu berakhlak mulia. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ini sekelumit tentang akhlak dalam Islam ini, ya. Jadi akhlak dalam Islam itu idealnya kita bisa memberi, membantu, menolong orang lain.
Kalau kita nggak bisa memberi, membantu, menolong orang lain, paling tidak jangan menyakiti atau merugikan. Itu akhlak minimalnya orang yang beriman itu begitu. Makanya barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik, kalau nggak diam. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tamu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia menghormati tetangganya. Jadi prinsip dalam Islam, dalam akhlak itu idealnya kita bisa memberi, membantu, menolong orang lain. Tapi kalau tidak bisa memberi, membantu, menolong orang lain, teman, sahabat, saudara, tetangga, paling tidak jangan menyakiti dan merugikan. Itulah keindahan dalam akhlak Islam. Makanya Nabi mengatakan, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, jadi akhlak ini dikaitkan dengan satu riwayat, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Saya ulangi yang kaitannya dengan akhlak, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belumlah diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan, meskipun dia ahlul ibadah. Dan bekal yang terbaik yang kelima adalah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sebaik-baiknya bekal menghadap Allah adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi otomatis dengan 5 bekal ini kita buang nih penyakit-penyakit hati. Marah, dusta, ghibah, menghina, mencela, mengutuk, melaknat, menyakiti, mendolim orang lain. Yaitu sombong. Makanya apa? Tanamkan, kata Imam Ghazali, tanamkan pada qalbumu wa hatimu. Kalau kamu ketemu seseorang, ya, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Jadi kalau kita ketemu dengan saudara kita muslim itu, tanamkan pada kalbu kita, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Walaupun mungkin kenyataannya kita lebih baik daripada orang itu. Itulah diantara cara kita menyelamatkan hati kita dan biar kita tidak berlaku sombong. Sekali lagi, kemuliaan yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Jadi jamaah sekalian, karena kita semua yakin akan mati, yuk kita persiapkan terutama 5 bekal yang terbaik tadi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal solid, dan insya Allah kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekali lagi, Pak Jaya, terima takdir Allah dengan sabar dan ikhlas, yakinlah ini yang terbaik ya. Kenapa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu lemah, jangan kamu berlarut-larut dalam kesedihan. Kamu orang beriman. Tingkatkan ibadahmu, sholatmu, perbaiki amal-amalmu. Kesempatan yang masih Allah berikan ini, yuk untuk kita semua segerakan tobat, segerakan amal solih, ya. Segera tutup pintu-pintu dosa maksiat, apalagi ini tak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Pak Jaya sedih boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Seperti ungkapan, merana serananya saja, berduka sedukanya saja. Pun kalau bersedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Memang betul kaitannya dengan kematian sangat syahdu dan menyentuh. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh sangatlah berharga. Karena itu jangan sia-siakan dia selagi masih ada. Kalau masih kasih umur pada kita, jangan kita sia-siakan. Kalau masih kesempatan pada kita, maka maksimalkan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Semoga menjadi nasihat buat saya khususnya dan buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Sebagai kenang-kenangan dari saya sebelum tutup, yaitu ada beberapa doa. Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.